Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Malikil Haqqil Mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa hadir bersama, bergabung di Majelis Formula Hati. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi, kita sejenak bersama Al-Quran ya. Kita bersama surat Yasin ya. Betul, Ustaz. Ayat ke 13 sekarang. 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'aha al-mursalun. Wadrib lahum mathalan, buatlah bagi mereka contoh ashabal qaryah. Buatlah bagi mereka ashabal qaryah, yakni penduduk negeri, sebagai contoh idz ja'aha al-mursalun. Ketika datang pada mereka, yakni ashabul qaryah, itu orang-orang yang diutus. Idz arsalna ilaihim itsnain, ketika kami utus pada mereka dua orang, fakadzabuhuma, maka mereka membohongkannya. Fa'azzazna bitsalits, maka kami kuatkan dengan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka berkata, kami diutus untuk kalian semua. Qalu ma antum illa basharun mithluna, mereka berkata, tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Wa ar-rahman syai'in antum illa takdzibun, dan Allah yang Maha Rahman tidaklah menurunkan sesuatu, in antum illa takdzibun, tiada kalian kecuali berbohong. Ini sebenarnya adalah kisah tentang sebuah negeri di daerah Madian. Diangkat kisahnya oleh Al-Quran untuk mengingatkan kita tentang sikap terhadap utusan Allah. Meskipun ini para ulama mengatakan utusan ini bisa jadi ada seorang nabi, tapi tidak disebut secara khusus. Tampaknya dua orang diutus untuk menyampaikan agama kepada negeri di Madian itu. Datang dua orang, kemudian dikuatkan lagi dengan tiga orang, tapi tetap aja sikap mereka membohongkan. Salah satu alasannya ternyata adalah in antum illa basyarum mithluna, kalian ini tidaklah kecuali hanya seorang manusia seperti kita-kita. Ini sekaligus memberikan peringatan ke kita bahwa salah satu sebab orang bisa menolak kebenaran adalah menggunakan cara pandang biasa, sehingga baginya tidak mungkin kebenaran itu dibawa oleh orang yang dianggap biasa. Negeri ini atau desa ini menganggap bahwa utusan itu seorang manusia. Terus gimana ia jadi utusan? Wong seperti kita-kita juga. Dia lupa bahwa bisa jadi seorang manusia diutus oleh Allah SWT, meskipun dia tetap seorang manusia. Jadi secara umum sebab orang untuk tidak menerima hidayah itu banyak sekali. Termasuk ketidaksanggupan menerima utusan itu seorang manusia. Makanya nanti di beberapa ayat, seandainya diutusnya bukan manusia, malaikat pun tidak juga ada jaminan mereka beriman kepada Allah. Maka bisa jadi lebih sulit karena dia malaikat yang kebiasaannya berbeda sekali dengan para manusia. Jadi nanti istilahnya itu ngewoi ya, serba salah. Diutus manusia bilang
kamu ini manusia, nanti kalau diutus selain manusia bilang, gimana percaya wong utusnya bukan manusia? Gimana bisa memahami kita kalau utusannya bukan manusia? Jadi intinya sebab orang bisa tidak menerima kebenaran karena tidak sanggup menerima ini. Oleh karena itu perlu dikuatkan kita semua agar proses menerima kebenaran ini dibuka sebuka-bukanya dan semua peluang untuk menolak kebenaran itu ditutup sekecil-kecilnya agar kebenaran bisa masuk dengan baik dan kebatilan atau keraguan akan kebenaran bisa kita tutup sebaik-baiknya. Mungkin demikian sekilas sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut materi ya. Kita masih dengan asyratus sa'ah ya, atau tanda-tanda kiamat. Kemarin kita sebut beberapa tanda kiamat. Ini kami ulangi beberapa halnya. Jadi secara umum, ini mentertibkan materi. Secara umum, tanda kiamat itu perlu dipahami dengan baik. Yang pertama, beberapa koridor dalam memahami tanda kiamat. Pertama, tidak boleh orang mengangkat atau menyebut tanda kiamat kecuali berdasarkan dalil yang benar, baik Quran maupun sunnah sahihah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena tanda kiamat itu sesuatu, karena kiamat itu gaib, dan tandanya tidaklah tahu kecuali Allah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dikira-kira. Ini materi bukan materi perkiraan-kiraan. Yang kedua, di dalam memahami tanda kiamat bahwa kita perlu memahami makna yang benar dari tanda kiamat. Karena sebagian tanda kiamat itu bahasanya memang perlu mendapatkan penjelasan lebih. Tidak bisa sembarangan. Nah, sehingga memahami secara serampangan bisa berdampak kepada implementasi yang salah atau pemahaman terhadap lapangan yang salah. Seperti hadis yang sudah kita sebutkan kemarin, antalidal amantu rabbataha. Seorang hamba saya melahirkan anaknya. Nah ini seorang hamba saya melahirkan majikannya. Nah ini juga perlu mendapatkan pemahaman yang baik. Misalnya juga tentang kathrul haraj, banyaknya haraj. Itu langsung harus dipahami. Mereka qalu mal haraj, mereka bertanya, apa itu haraj? Al-qatl. Ini banyaknya pembunuhan. Misalnya gitu. Ini koridor yang kedua. Koridor yang ketiga bahwa di dalam menurunkan atau mengimplementasikan makna hadis ke waqi' tidaklah dalam posisi memaksakan diri atau kita nyebutnya meyakini seyakin-yakinnya bahwa fakta inilah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh hadis tersebut, kecuali ahlul ilmi wa ahlul ma'rifah yang kemudian diberikan pemahaman yang baik oleh Allah sehingga memahami bahwa yang dimaksudkan hadis adalah termasuk di dalamnya fakta yang dihadapi. Ini dalam rangka menghindarkan orang tentang menyebut-nyebut apa yang terjadi di lapangan sebagai tanda kiamat yang dimaksudkan di hadis tertentu. Padahal bisa jadi bukan itu yang dimaksudkan. Karena apa? Karena memang tanda kiamat disebutkan Nabi demikian. Tapi pertanyaannya, apakah fakta sekarang itu yang dimaksudkan Nabi atau tidak?
Jadi ahlul ilmi paling bisa jadi gitu, bahwa kondisi yang sekarang kita alami bisa jadi itu yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Kenapa? Kecuali bahwa tanda itu sesuatu yang sangat nyata, yang tidak bisa ditafsiri lain kecuali dimaksudkan. Contohnya, bi'athatun Nabi, diutusnya Rasulullah. Contohnya lagi, kematian Rasulullah. Contohnya lagi, insyiqaqul qamar. Ini menjadi sangat jelas karena memang berada di zaman Rasulullah. Dan tidak ada tafsir lain kecuali itu. Ya. Jadi, tanzil perlu kehati-hatian. Jangan sampai gegabah sehingga apa yang sesungguhnya belum dimaksudkan dari hadis itu sudah kita paksakan maknanya di masa di mana kita lewati dan seterusnya. Nah, tanda kiamat kecil itu sebagaimana kami sampaikan kemarin di pertemuan 2 minggu lalu ya, atau seminggu yang lalu, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tanda kiamat yang sudah muncul dan sudah selesai. Yang kedua, tanda kiamat yang muncul dan bisa jadi kemunculannya itu berulang, terus bermunculan. Yang ketiga, nomor 3 adalah tanda kiamat kecil yang belum muncul. Ya, ini hanya menyebut secara sekilas, karena sebagian sudah kita bahas. Yang sudah muncul dan sudah selesai. Pertama adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya bu'ithu ana wasa'a kahatain. Saya diutus bersama hari kiamat seperti 2 jari, dan Nabi menggandingkan yukrenu baina usbi'aihi as-sababati wal wusta, telunjuk dan tengah. Mungkin orang bertanya, lah dari Rasulullah sampai sekarang yang dia dianggap sebagai sudah dekat ya, segini kan, sudah 1400 tahun lebih, hampir 1500 tahun. Jawabannya, 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut kalian. Dasarnya firman Allah, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Jadi kalau menurut Allah kita ini baru berumur, kalau menurut yaum yang di sisi Allah itu hitungannya baru 1 hari setengah. Gitu. Jadi umur dunia ini baru 1 hari setengah. Pak, Rasulullah ke kita itu baru 1 hari setengah. Nah, ini di konteks ini gimana anunya? Ya, planet besar yang demikian besar ini kan hari yang di kita ini kan hari dari perbandingan antara matahari dengan bumi. Begitu bumi 1 putaran, nah itulah 1 hari. 1, 2. Gitu. Nah ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini hanya putaran-putaran kecil kan. Jadi baru 1,5 hari. Kita aja nganggap sudah berpuluh-puluh tahun. Belum apa-apa. Yang kedua, kematian Rasulullah. Dalilnya, saya sebutkan hadisnya, dan insya Allah ini hadis sahih. Minimal hasan ya. Ada referensinya masing-masing. Udud sitan baina yaday sa'ah mauti. Hitunglah tanda di antara hari kiamat. Pertama kali, wafatku. Berikutnya adalah pecahnya, terbelahnya bulan ya. Udah sangat populer, terjadi zaman Rasulullah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan
bulan itu terbelah. Itu terjadi di zaman Rasul. Fathu Baitil Maqdis. Ya, ini ya, Fathu Baitul Maqdis. Dibukanya Baitul Maqdis, yakni ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Dalilnya Auf ibn Malik faqala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam faqala audat sittan baina yaday sa'ah mauti thumma fathu baitil maqdis. Saya mendatangi Nabi SAW pada waktu perang Tabuk di sebuah kubah dari kulit. Kata Nabi, hitunglah 6 perkara di antara hari kiamat, yakni meninggalku, kemudian dibukanya Baitul Maqdis. Sudah ya? Itu sudah terjadi. Berikutnya ada api besar yang keluar dari tanah Hijaz. Hadisnya, la taqumu sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Tidak akan datang hari kiamat sampai keluar api dari tanah Hijaz yang menerangi punggungnya onta di Basra, di Busra ya. Basra salah satu kota di Baghdad ya. Ada Kufah, ada Basra atau Busra. Ini terjadi di tahun 654 Hijrah. 654 Hijrah, yakni di zaman Khilafah Abbasiyah. Itu udah keluar api di tanah Hijaz. Di daerah Madinah namanya Hara Syarqiyah ya. Lapangan timur ya, itu hamparan tanah. Sekarang tanahnya, apinya itu hitam sekali karena pernah kebakar. Nah, yang api keluar dari tanah Hijaz ini beda dengan api yang nanti keluar di akhir sekali yang menggiring manusia. Itu beda karena api yang menggiring manusia itu keluarnya dari daerah Yaman. Kalau ini kan di daerah Hijaz. Yang juga termasuk alamat adalah seorang ibu yang melahirkan majikannya. Sudah kita bahas ya. Sekarang tanda kiamat yang muncul dan bisa jadi terus berulang, tidak selesai. Ya, ini bab pembagian ini adalah istihad para ulama. Jadi bukan satu hadis menertibkan, enggak. Karena beberapa hadis disebutkan berdiri sendiri. Nah, para ulama mencoba untuk menertibkan dan membagi-bagi. Ini istihadat. Ya, semoga benar demikian faktanya. Para ahli ilmu mencoba mengklasifikasikan. Termasuk seorang hamba saya yang melahirkan majikannya. Ini bisa jadi bukan terjadi sekali. Gitu. Bisa terjadi berulang kali. Ya, alamat kecil yang muncul dan belum juga selesai. Yang pertama, banyaknya harta dan orang tidak butuh sedekah. La taqumu sa'ah, hadisnya la taqumu sa'ah hatta yakthura fikumul mal. Tidak akan datang kiamat sampai banyak sekali harta di tengah kalian. Ya, makanya kalau hari ini kaum muslimin merasa kekurangan itu enggak masuk akal. Kan sebenarnya harta itu berlimpah di tanah kaum muslimin. Gitu. Bahwa kemudian tidak merata, yaitu karena bab yang lain. Tapi pernah terjadi kan di zaman yang disebutkan Rasulullah ini, fayafidu hatta yahimma rabbal mal, sampai berlimpah, sampai orang yang punya harta itu mencari siapa yang menerima sedekahnya. Itu kan terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu sampai memang tidak ada yang terima sedekah.
Ini kapan terjadinya ya? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas pokoknya akan terjadi keberlimpahan harta di tengah kaum muslimin. Terusnya zuhurul fitan. Munculnya fitnah-fitnah. Nah, yang dimaksud fitnah di sini adalah munculnya banyak perkara yang dibenci oleh muslim, yang menyebabkan pengaruh terhadap agamanya. Contohnya, munculnya fenomena kekafiran, pembunuhan, kemaksiatan. Ini adalah salah satu contoh-contoh fitnah. Termasuk apa saja yang mendorong orang bisa jauh dari agama. Itu namanya fitnah. Badiru bil a'mali fitanan. Kakita illailil muzlim. Ini hadisnya Rasulullah. Segeralah berbuat baik. Karena ada fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Yabi utina bi ardi minat dunia. Menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Masya Allah. Termasuk fitnah itu yang disebutkan sebuah riwayat. Ma min baitin muslim min arabin aw ajamin la tadkhulu fihi wa tadkhulu fihi fitnah. Tidak ada rumah muslim baik yang Arab atau yang ajam kecuali sudah dimasuki fitnah. Ya, para mufakir sekarang menyebut fitnah itu ya kayak fitnah televisi, internet dan semuanya. Namanya fitnah, diterima salah, ditolak salah. Itu namanya fitnah. Fitnah itu pokoknya yang serba salah adalah fitnah. Atau hal-hal yang membuat kita bisa kejebak. Kejebak, udah nggak bisa, harus berpengaruh terhadap agama kita. Oke, termasuk tanda kiamat intisyarul amr. Terjadi keamanan yang luar biasa di tengah kaum muslimin. Oke. Disebutkan oleh Rasulullah, qala fa intalat bika hayah wa tarayatna dhaghinatu tartahilu minal hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhawfa ahadan illallah. Kalau kau ini diberikan panjang umur, kalian akan lihat seorang wanita tua. Dia berani bepergian dari Hira. Hira itu sebuah daerah, disebutkan Allah alam semestinya, di daerah Baghdad, ke sana lagi gitu. Dan dia menuju tawaf di Ka'bah tidak takut seorang pun kecuali kepada Allah, saking amannya. Dan disebutkan waktu itu di zaman khilafah Islamnya waktu itu telah terjadi wanita ini, telah terjadi. Dan bisa jadi kondisi ini terjadi berulang. Ada orang-orang yang berani wanita bepergian saking amannya. Termasuk tanda kiamat yang kecil yang bisa jadi berulang, hilangnya amanah. Salah satu contoh konkret hilangnya amanah adalah ketika sebuah amanah diserahkan kepada yang tidak ahli. Seperti faida dhiyatil amanah fantadrisa. Kata Rasulullah, kalau amanah sudah terlantarkan maka tunggulah hari kiamat. Qala kaifa dha'atuha? Gimana itu terlantarnya amanah? Qala idza wusital amru ila ghairi ahli fantadrisa. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ini bisa jadi berulang. Pemimpin yang gak ahli, pemimpin yang tidak amanah, dan macam-macam. Intisaruz zina, bertebarnya zina, merebaknya zina. Hadis Rasulullah min asyratis sa'a wa yadharuz zina. Ini hadis panjang, di sana wa yadharuz zina. Wa yadharuz zina. Termasuk tanda kiamat adalah
munculnya zina. Bahkan sampai mereka melakukan secara terang-terangan. Jadi bab ini, hadis ini terkadang oleh sebagian ulama mutaakhirin merujuk pada kondisi yang ada di Eropa. Telah terjadi hubungan di luar nikah dilakukan di lapangan, terutama pas musim gugur atau pas musim semi. Orang lagi suka untuk berada di kebun-kebun dan terjadi perzinahan secara terbuka. Intisyarul riba, merebaknya riba. Kemudian orang tidak lagi peduli apa yang dimakan itu halal atau haram. Hadis Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal amin haram. Akan datang pada manusia masa di mana orang tidak lagi peduli apa harta yang diambil. Apakah diambil dari harta haram, dari perkara halal, atau dari perkara haram. Masya Allah. Ya, terjadi kapan? Ya, bisa jadi saat kita sekarang sudah terjadi dan bisa jadi terus. Orang sudah tidak peduli yang dimakan itu halal atau haram. Semoga Allah mudahkan dan bisa jadi hal terjadi terus hilang, terjadi lagi. Itu juga tanda kiamat yang masuk kategori terjadi dan bisa jadi berulang dan timbul tenggelam. Banyaknya minum khamr dan berusaha menghalalkan khamr. Hadis Rasulullah, yashrabu nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Orang-orang dari umatku akan minum khamr dan mereka menamainya dengan tanpa nama khamr. Nah, ya, sekarang namanya macam-macam kan. Apa aja, tapi kan kalau muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Jadi zaman dulu namanya ya arak gitu, sekarang namanya macam-macam sekali. Itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Khamr dengan namanya berbagai macam nama itu. Ya intinya ya khamr. Termasuk tanda kiamat yang terjadi dan bisa kali berulang, at-tatawul fil bunyan, tinggi-tinggian bangunan. Hadisnya, wa idza tatawala ru'aul bahmi fil bunyan fadzalika min asyratiha. Kalau orang-orang penggembala ternak itu sudah panjang-panjangan bangunan, yakni tinggi-tinggian bangunan, maka itulah termasuk tanda kiamat. Ya, para ulama mengatakan yang terjadi sekarang ini bisa jadi itu. Orang-orang yang dulu penggembala ternak di padang pasir, sekarang tinggi-tinggian bangunan. Masya Allah. Termasuk tanda kiamat yang muncul dan bisa jadi terus bermunculan, kathratul qatl, banyaknya pembunuhan. Hadis Nabi, la taqumus sa'ah hatta yakthurul haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qal al-qatlu al-qatl. Tidak akan datang hari kiamat sampai banyak sekali pembunuhan. Mereka bertanya, apa haraj ya Rasulullah? Yakni pembunuhan dan pembunuhan. Ya. Dan itu dimulai dari pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah itu apalagi sekarang, Masya Allah, terjadi pembunuhan yang tak terkira di mana-mana. Darah itu dianggap ringan. Padahal nanti hari kiamat, pertama kali yang dikisas dalam urusan dengan manusia, itu adalah urusan darah. Kalau yang dalam konteks urusan dengan Allah, itu pertama kali urusan sholat. Tapi Masya Allah, pembunuhan terjadi di mana-mana. Apalagi di daerah-daerah konflik, seperti Syria dan lain sebagainya. Semoga Allah jaga kita semua, tapi memang itulah tanda kiamat. Banyak pembunuhan. Berikutnya, raf'ul ilmi
wa fashwil jahl, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Tentu yang dimaksudkan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Inna hadis Rasulullah inna baina daisa ayyaman yarzilu fiha al-jahlu wa yarfa'u fiha al-ilm. Di antara hari kiamat nanti akan ada hari-hari di mana kebodohan itu turun dan diangkat ilmu. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah diangkatnya ulama salihin, itu satu demi satu. Di sana ada hadis yukbadul ilmu bintiza'il ulama. La yukbadul ilmu intiza'an walakin biqabdil ulama. Tidaklah ilmu itu dicabut begitu saja, tapi dengan matinya para ulama. Si ulama-ulama yang saleh yang bisa jadi rujukan pada menikah. Satu persatu. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga ya. Sehingga orang nanti kehilangan fatwa yang benar. Yang ada maka datang pada orang bodoh. Fa'afta bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kasih fatwa dengan kebodohan sesat dan menyesatkan. Berikutnya assalam bil ma'rifah faqat. Orang hanya berani mengucap salam kepada yang tahu saja. Ini bisa jadi nggak jauh dengan kondisi kita, tapi bisa jadi. Kita hanya salam kepada yang tahu. Yang nggak tahu kita lewati aja. Jadi kebalik kan. Salam kan Rasulullah alaman ta'rif malam alaman arafta malam ta'rif. Salam kepada yang kau tahu dan yang tidak kamu tahu. Tapi sekarang bisa jadi di akhir muncul di pendekat dekat-dekat kiamat itu salamnya hanya pada yang tahu. Yang tidak tahu nggak berani salam atau nggak terjadi salam gitu. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna baina yaday sa'ah la ayyaman inna min asyrati sa'ah ay yusallimu rajul al-rajul la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Di antara tanda kiamat adalah seorang laki-laki itu ucap salam kepada seorang laki-laki yang lain tidak mengucapkannya kecuali karena tahu. Jadi hanya berucap salam kepada yang tahu saja. Sekarang kita juga udah kerasa, kita yang tahu aja itu ucap salamnya. Berikutnya tanda kiamat yang bisa jadi berulang, syahadatuz zur, saksi dusta. Inna baina disa taslimul khassa wa syawir tijara, ya, hatta tu'idul mar'atu zawjaha ala tijara wa qatil arham wa syahadatuz zur. Ya, di antara tanda kiamat ada wa syahadatuz zur, saksi dusta. Ya, dusta, Masya Allah. Berikutnya zakhrafatul masajid wa tabahi bidalik. Dihiasnya masjid dan bangga-banggaan dengan masjid-masjid yang telah terhiasi. La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Ketika akan ada kiamat sampai orang-orang itu bangga-banggaan dengan masjid. Ini masjid dihias-hias, tapi hanya fokus perhiasan masjid. Bisa jadi dalamnya tidak terisi. Berikutnya rafdus sunnah. Ya. Pada tanda kiamat ditolaknya sunnah, yakni orang hanya mau Quran, ya, tapi udah nggak mau sunnah. Ya ini para ulama merujuk kepada ahli Quraniyun itu, yang hanya maunya dengan Quran, ke sunnah nggak mau. Hadis Rasulullah yushiku ayak udar rajulu mutakan alai arikatihi yuhadithu bihadithin minni min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah. Wajadna fi min hal sahlalna wa wajadna fi min haramin haramna. Allah wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma harrama Allah.
Hampir saja seorang laki-laki itu bersandar di dalam tempat sandarnya, tempat duduknya, berbicara dengan hadis yang dari hadisku. Maka ia berkata, di antara kita semua dan kalian ada kitab Allah. Maka apa yang kami dapatkan dari kitab Allah, yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Kata Rasulullah, ingatlah sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan itu seperti yang Allah haramkan. Jadi ini memang orang meninggalkan sunnah. Ya, pernah terjadi kan? Quraniyun itu fokus hanya Quran. Berikutnya, banyaknya orang zalim yang memukul orang dengan cambuk gitu. Intalat bika muddah au syakat antara qauman yagduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi laghatih ya, fi la'natih fi aidihim mithlu adnabil baqar. Jika masa itu panjang bagimu ya, kau panjang umur, hampir-hampir kau akan lihat sejumlah orang yang pagi hari dalam murka Allah, sore hari dalam laknat Allah. Di tangannya itu seperti ekor sapi, yakni cambuk. Yakni orang-orang zalim yang terus mencambuki, memukuli orang-orang. Ini banyaknya orang kayak gini. Berikutnya, zuhurul kasiyat al-ariyat. Munculnya wanita-wanita yang telanjang. Ada hadis, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua orang dari ahli neraka yang kami tidak pernah lihatnya. Kata Rasulullah itu. Qaumun ma'ahum siyatun kadhanabil baqar. Orang yang punya bersamanya itu cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, mukulin orang-orang. Wanisa'un ariyat memilat. Dan wanita-wanita telanjang, ya telanjang yang memilat, ma'ilat, yakni merayu-rayu, membuat orang condong padanya. Ru'usahunna ka'asnimatil bahat, ka'asnimatil bahti al-ma'ilah. Kepalanya seperti punduk ya, punduk unta. La yadkhulnal jannah. Tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha. Dan tidak menemui dan tidak akan mencium baunya. Ini yang kemudian diisyaratkan wanita-wanita yang rambutnya dipunggungkan ke atas, nongol ke atas. Itu dianggap sebagai tanda kiamat. Oleh karena itu kalau hijaban, tolong tidak ditambahi apapun di puncak kepalanya. Itu termasuk disindir oleh hadis sebagai tanda kiamat. Berikutnya banyaknya kebohongan. Inna baina yadisa kadzabin fakhdaruhum. Di antara tanda kiamat banyaknya pendusta. Hati-hati mereka. Ya, muncul pendusta-pendusta. Pimpinan dusta pada rakyat, rakyat dusta pada pimpinan. Apalagi pembeli dusta kepada pembeli dusta kepada penjual, dan seterusnya. Ini menarik juga, termasuk tanda kiamat, menyebarnya perdagangan. Sampai disebutkan intisyarut tijar. Jadi perdagangan itu menyebar. Udah bertebaran. Hadis Rasul baina taisa tasrimul khassa wa fashwut tijar hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijar.
Di antara tanda kiamat itu ada ya bla bla bla. Fashwut tijarah. Bertebarannya tijarah. Perdagangan. Sampai seorang wanita itu membantu suaminya untuk berdagang. Nah, ini tanda kiamat. Kan tradisi zaman dulu wanita ya di rumah. Sekarang wanitanya pada mau dagang. Bantu suaminya. Makanya sering saya sahabatkan, tanda kiamat akan terjadi seperti yang Allah kehendaki. Meskipun itu baik gitu. Tapi kayak memperbaiki masjid itu baik, tapi itu tanda kiamat. Jadi bukan bicara hukum baik buruk, tapi inilah tanda kiamat. Qat'ul arham juga tanda kiamat. Ya, ini memutus rahim. Banyak orang memutus rahim. Inna baina taisa'a hadis tasrimul khassa wa qat'ul arham. Memutus tali silaturahim. Gitu. Gara-gara warisan putus. Jadi sekarang kerabat itu hanya bapak sama anak. Kepaman udah nggak deket. Gitu. Ya semoga tidak terjadi ya. Jadi sangat sempit sekali, sangat individualistik sekali. Suami istri, anak, dah kerabat udah nggak ada, semua nggak ada. Berikutnya termasuk tanda kiamat yang muncul dan bisa jadi berulang, ikhtilalul maqayis, yakni hilangnya timbangan ya, timbangan yang cidranya timbangan. Ya kalau Nabi SAW, Nabi berkata, ta'tiyalan nasi sanawat khadda'at, akan datang manusia tahun-tahun penuh tipuan, ya banyak tipuan. Yusaddaqu fihal kadhib, orang bohong dibenarkan. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, orang jujur dibohongkan. Wa yu'tamar fihal kha'in, yang khianat justru dikasih kepercayaan. Wa khawwanu fihal amin, yang amanah justru dikhianatkan. Ya, jadi aneh-aneh. Orang suka sama pendusta, justru dikasih amanah pendusta-pendusta itu. Gitu. Wa yantiqur ruwaibidah, dan ruwaibidah itu pada bicara. Qila ya Rasulullah amar ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Qala ar-rajul at-tafi yatakallamu fi amril amma. Orang-orang biasa banget jelata bicara urusan publik. Jadi ukuran-ukuran yang baku ini udah kebalik-balik gitu. Jadi kalau dalam bahasa sini ya, zaman wis kewala-walik. Sing jujur dibohongkan, yang bohong dibenarkan. Yang khianat dikasih amanah, yang amanah justru dikhianatkan. Gitu. Orang bodoh pada bicara urusan-urusan publik, dan nggak ngerti apa-apa. Udah zaman kewala-walik. Ya para ulama mengatakan zaman kita udah kewala-walik juga. Dan di sana ada alamat yang masuk kategori alamat kiamat kecil yang belum tampak. Disebut kecil karena dianggap para ulama mengkategorikan kecil karena belum dekat sekali. Ya. Karena yang khusus alamat kiamat yang besar itu 10 yang disebutkan Nabi langsung di dalam salah satu hadis. Yang pertama adalah kembalinya Jazirah Arab jannatin wa anhar, menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Wah ini. Ya, Jazirah Arab akan kembali, hijau kembali dan bersungai-sungai. Masya Allah. Jadi dulu Arab itu begitu. Sebelum Rasul. Indah sekali. Terus tandus. Kan? Kalau dalam kajian studi bumi itu, terjadinya hijau itu karena ada es. Nanti kalau sudah ada es, ya tadi terjadi nanti mikroba, terjadi nanti akan hijau kembali. Dan tanda mengarah Arab kembali ke arah situ, udah mulai.
sudah mulai banyak pepohonan, dan sudah mulai sering turun hujan salju, bisa jadi akan ada sering ada hujan. Kalau sering ada hujan, ya sudah, berarti akan kembali subur kembali. Gitu. Wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Gitu. Sampai kembali tanah Arab itu sungai-sungai dan subur kembali. Termasuk tanda itu inhisarul furat an jabal min dahab. Terbukanya furat, nanti membukanya ya, terbelahnya furat atau terbukanya furat nanti tampak gunung emas. Nanti di furat itu, di sungai Ifrat itu, ada gunung emas yang tampak sekali nanti. Dan nanti orang akan bunuh-bunuhan di situ. La taqumu sa'a hatta yahsiral furatu an jabalin min dahab. Tidak berdiri kiamat sampai yahsiral furat. Furat itu menampakkan gunung emas yang tatlu nasu alaih. Orang saling bunuh-bunuhan. Yang berikutnya tanda kiamat yang belum, khurujul qahtani wal jahjah. Keluarnya seorang dari qahtani dan jahjah yang akan kuasa, gitu. La taqumu sa'a hatta yakhruju min qahtan yasuqun nas bi'asah. Tidak akan datang kiamat sampai muncul seorang laki-laki dari qahtan. Dari qahtan itu ya al-qahtani itu, yang bisa menggiring orang dengan tongkat, yakni karena dia kuasa. Demikian juga ada jahjah, la tadhabul ayyam wal layali hatta yamliku rajulun qawlahu al-jahjah. Tidak akan hilang hari dan malam sampai seorang itu kuasa. Seorang itu disebut dengan al-jahjah. Jadi nanti ada penguasa dari qahtan dan ada penguasa disebut dengan jahjah. Ini belum muncul. Terakhir ada rihun takbidul mu'minin, ada angin yang mematikan orang-orang mukmin semua. Itu dianggap juga tanda kiamat. Ini sebagian memasukkan di tanda kiamat kecil, sebagian masukkan di tanda kiamat besar. Ini memang istihadat ya. Hadmul Ka'bah, runtuhnya Ka'bah. Gitu. Yukharrabul Ka'bah dzu sawbaqatain minal Habasyah. Dzushwaiqatain minal Habasyah. Nanti akan dirobohkan Ka'bah itu oleh penguasa dari Habasyah. Termasuk tanda kiamat kathratuz zilzal. Ya. Banyaknya gempa bumi. La taqumu sa'atu hatta yakbudul ilmu wa takthural zalazil. Tidak berdiri kiamat, tidak terjadi kiamat sampai dicabutnya ilmu dan banyak sekali gempa bumi. Nah, di sana ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang menyertai tanda kiamat dan oleh sebagian ulama dianggap sebagai tanda kiamat kecil yang terakhir. Gitu. Tanda kiamat kecil yang terakhir dan dari situ muncul tanda kiamat besar. Itu adalah munculnya Imam Mahdi. Jadi begitu tanda kiamat kecil itu sudah habis semua, maka muncullah tanda kiamat kecil terakhir dan langsung disusul oleh tanda kiamat besar. Makanya ada mengelompokkan, ada tanda-tanda yang mengikuti tanda kiamat kecil sekaligus menjadi permulaan tanda kiamat besar. Kalau pembagian yang paling gampang adalah tanda kiamat kecil yang paling terakhir yang sekaligus akan diikuti tanda kiamat besar. Itu adalah munculnya Imam Mahdi. Lau lam yabqa minad dunya illa yaum atallallahu dhalikal yaum hatta yakhruja fi rajulun minni wa min ahli baiti yuatu ismuhu ismi wasma bihi isma abi yamlu arda qistan wa adla kama muliat
jauran wa dhulma. Seandainya dunia itu tidak tersisa kecuali satu hari, maka Allah panjangkan hari itu sampai seorang laki-laki keluar dari aku atau dari keluargaku, namanya menyamai namaku, nama bapaknya menyamai nama bapakku, yang memenuhi bumi dengan keadilan setelah dipenuhi kezaliman. Jadi memang sebelum kiamat itu kedzaliman kemana-mana sudah. Tadi zaman sudah kebolak-balik, pembohong banyak di mana-mana, zina di mana-mana, sampai kemudian terakhir munculnya Imam Mahdi. Ka'bah hampir-hampir dirobohkan, banyak meskipun ya secara urutan nanti ini ya bisa tidak ya, karena kan munculnya Imam Mahdi itu justru Ka'bah masih ada. Jadi ini memang bab istihadat, karena nanti orang akan berbaiat di rukun Yamani ya, di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, berbaiat kepada Imam Mahdi di situ. Nah, setelah Imam Mahdi muncul, maka kan kemudian Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin, kemudian menegakkan keadilan, itulah masa di mana kaum muslimin akan penuh dengan keadilan. Gitu. Nah, saat itu muncul Dajjal. Nah, waktu Dajjal muncul, Dajjal itulah termasuk tanda kiamat besar. Kemudian Nabi Isa turun. Karena Nabi Isa turun untuk memerangi Dajjal. Mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kelihatannya kita akan tersisa tanda-tanda kiamat yang besar. Gitu. Yang langsung disebutkan di beberapa hadis, ada Dajjal, ada Dukhan, Ya'juj Ma'juj, dan lain sebagainya. Semoga materi ini bisa menambah keimanan kita. Dan sebagaimana saya sampaikan di awal, memahami tanda kiamat, itu perlu koridor, ada 3 koridor tadi ya. Hadisnya harus benar, maknanya benar, dan perlu mengimplementasikan harus dengan istihati yang hati-hati, tidak boleh sembarangan, apalagi sampai memastikan yang tidak cocok. Perlu kehati-hatian untuk menurunkan sebuah makna hadis ke fakta. Apakah ini yang dimaksudkan, atau jangan-jangan masih ada hal lain yang lebih tepat yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, barangkali ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Musinin. Saya lihat di chat belum ada Ustadz. Yang raise hand saya lihat lagi ya, ada nggak ya? Belum ada juga ya Ustadz, gimana Ustadz? Pertanyaannya belum ada Ustadz, apa mau dilanjutkan aja Ustadz? Atau bagaimana? Mungkin ini. Oh, ya ada satu lagi, ada barusan masuk Ustadz. Sebentar ya, saya bacakan ya. Dari Pak Arif, dengan begitu banyak tanda-tanda kiamat yang telah muncul, nah bagaimana jika orang-orang yang telah mengetahui ilmunya, namun sikapnya tidak juga berubah untuk menjadi orang yang jauh lebih bertakwa? Jadi, ini bab hidayah. Gitu. Boro-boro urusan tanda kiamat. Lah nanti kan ada orang, jelas-jelas ada Dajjal. Kan nanti kan jelas ada Dajjal, ada pengikutnya kok. Bisa kayak gitu. Nanti jelas-jelas ada Nabi Isa. Ya, ada kan? Tetap aja yang kafir masih ada. Jadi memang bab masalah hidayah. Kalau satu tanda kiamat saja, kalau disertai hidayah, membuat orang bisa taat kepada Allah. Katanya yang saya sebutkan, zaman sudah kewala-walik. Ya kan? Yang dusta dibenarkan, yang mendustakan. Kan udah puyeng ya, udahlah taat aja kan gitu. Sehingga sebenarnya mempelajari hari kiamat ini memang salah satu harapannya kan munculnya kesadaran yang lebih tinggi, lebih baik untuk menyiapkan diri menuju hari akhir. Toh, kalaupun orang tidak temu kiamat, kan dia ketemu kematian. Jadi sebenarnya tanda kiamat ini
menjadi penambah, sebenarnya menambah kita untuk bertakwa. Sehingga kok terjadi sebaliknya, nggak ngaruh sama sekali, mungkin perlu taubat kepada Allah. Jangan-jangan sudah keras hatinya, ketutup, nggak ada takutnya kepada Allah, sehingga akhirnya khawatir bahkan sampai ketika tanda kiamat besar itu sudah muncul, tetap aja tidak juga kerunjung untuk taat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini bab hidayah ini. Dari hidayah itu memang itu Allah SWT yang tahu. Karena istrinya Nabi Lut aja bisa kafir. Padahal suaminya seorang nabi. Jadi nggak jaminan pula di samping orang soleh jadi orang soleh. Naudzubillah min dzalik. Fadal, ada pertanyaan lagi sekarang? Saya bacakan lagi ya Ustadz. Betul, Bu. Kayaknya ada pertanyaan Ah. di chat sebentar. Dari Ibu Wati bertanya, berarti sejak kiamat kecil hingga kedatangan Imam Mahdi, umat Islam akan berdarah-darah ya Ustadz? Terpaan kezaliman sering bikin hati nyesek. Bagaimana menyikapinya agar hati kuat dan tabah serta istiqomah? Iya. Ustadz. Jadi memang kondisi tanda kiamat tadi kan ada yang berjalan dan terjadi di salah satu masa, hilang lagi, terjadi lagi gitu ya kondisinya. Terjadi di salah satu tempat, tidak terjadi di tempat yang lain. Itu tanda kiamat yang kategori kedua ya. Yang sudah muncul dan bisa jadi terus bermunculan. Kalau kita nyebutnya berarti kondisinya akan terus berdarah-darah, bisa jadi. Tapi juga bisa jadi kan di antara tanda kiamat ada yang memberikan kebaikan kaum muslimin. Contohnya tadi itu kan akan membantu. Juga misalnya di antara tanda kiamat yang juga baik untuk kaum muslim dalam arti apa tadi ya? Tapi masih di awal-awal ya. Misalnya itu tadi nggak disebutkan tadi. Itu kekuasaan kaum muslimin itu ujung timur, ujung barat. Kata Rasulullah, Zuwiyalil ardu masyariqa wa gharibaha. Dihamparkan kepadaku bumi ini timurnya dan baratnya. Dan aku lihat kekuasaan umatku itu di timur sampai di barat. Jadi ada sekian tanda kiamat yang juga merupakan kabar baik bagi kaum muslimin. Gitu. Jadi kalau disebut berdarah-darah, nggak semuanya. Tapi memang banyak sekali yang buruk-buruk, kayak tadi terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya. Terus berarti ke depan gimana? Ya, sebagaimana para sahabat ketika dia menjadi muslim yang baik, dia kan juga berdarah-darah. Pertahankan agamanya. Padahal masih ada Rasulullah. Jadi setiap generasi punya tantangan agamanya masing-masing. Jadi istilahnya gini, setiap generasi itu menghadapi tanda kiamatnya masing-masing. Setiap generasi menghadapi tantangan masing-masing. Tantangannya masing-masing. Gitu. Nah, kitanya perlu saling menjaga. Nah, tentu semakin ke sini emang semakin banyak fitnah ya. Ya kita semua yang harus kuat. Oleh karena itu beberapa tip ya yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, imannya diperkuat. Imannya nggak boleh biasa-biasa aja. Maka proses penguatan iman mulai dari ilmu, ma'rifatullah, ibadah dikuatin. Yang kedua, ilmu agamanya diperluas. Supaya kejadian yang rumit kita bisa bersikap tepat. Oh, kalau ini gini ya. Yang ketiga, menguatkan diri. Di zaman fitnah, kalau yang lemah kan lewat. Jadilah orang kuat. Gitu. Supaya apa? Kayak orang kena banjir kan. Kalau kita kuat insya Allah nggak sampai tenggelam. Karena apa? Karena kita bisa punya pegangan apa. Tapi kalau kita renang nggak bisa, lemah ya udah hanyut gitu. Di zaman kayak gini ya perlu kuat. Ya, kuat ekonomi, kuat hubungan, kuat apa supaya nggak kejebak-jebak. Naudzubillah min dzalik. Kayak
Misalnya isyarat Nabi kadal faqru ayakuna kufran. Hampir-hampir kekafiran itu menyebabkan kefakiran menyebabkan kefakiran. Itu kan juga kalau misalnya orang secara ekonomi sampai fakir ya kurang kan, terjebak pula kan. Dijebak sama beras sama apa, jadi murtad. Tapi kalau kuat ekonominya insya Allah. Sama kalau kita tidak punya teman jejaring kuat, lemah kan, diapa-apakan nggak ada yang belain. Gitu. Ya kita butuh temannya kuat sehingga ada fitnah, ada yang belain. Jadi itulah kondisi di mana kita perlu, kan intinya mau tanda kiamat apapun kan kita harus jadi orang benar. Nah, intinya itu kan. Di tengah apapun kan harus jadi orang benar. Nah ini supaya jadi orang benar, ya berarti perlu penguatan-penguatan. Tentu Allah Maha Adil. Kalau ternyata angin kita kok kenceng, ya insya Allah berarti pahalanya besar. Gitu. Kalau kok ujiannya besar, ya kok kita bisa istiqomah, berarti insya Allah pahalanya lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Fadal. Baik Ustadz. Saya bacakan lagi ya Ustadz. Ada lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva. Ya, Bu. Ustadz, apakah Islam akan mengalami kejayaan lagi di masa depan sebelum kejayaan di masa Imam Mahdi? Nah itu tentu hanya Allah yang tahu ya. Karena ada dua hadis yang ada peluang itu. Gitu. Yang tadi yang saya sebutkan, kalau hadis tentang Imam Mahdi kan tadi ya, seandainya ada kiamat tinggal dunia tinggal sehari, maka Allah panjangkan sampai muncul dari ahliku yang memenuhi yamla'ul arda qistan wa adla. Di sebuah riwayat itu 7 tahun ya. Tetapi ada hadis tentang zuyaliyal ardu gitu, ditampakkan kepadaku bumi oleh Allah kepada Rasulullah. Apakah hadis tentang luasnya kekuasaan kaum muslimin itu adalah di akhir masa itu pas Imam Mahdi atau sebelum Imam Mahdi? Gitu. Saya sendiri dalam istihad ya, para ulama belum ada kata sepakat, tapi tidak terlalu mustahil. Dua hadis itu sebenarnya mengerucut kepada satu nama, bahwa yang dimaksud kekuasaan Rasulullah oleh Rasulullah yang kekuasaan yang sampai ujung timur ujung barat itu ya pas Imam Mahdi itu. Gitu, bisa jadi. Karena kalau terjadi kekuasaan sebelumnya, ini prosedur ritmenya tidak terlalu pas. Karena kan Imam Mahdi muncul di tengah kaum muslimin itu dalam keadaan susah payah. Nah, kalau kekuasaannya itu sudah membentang begitu, berarti kan nggak susah payah orang menang. Gitu. Berarti kalau terjadi kekuasaan sebelum Imam Mahdi yang membentang itu, berarti akan ada masa gelap lagi, baru Imam Mahdi muncul. Gitu. Sementara kalau kita kaitkan dengan fase kaum muslimin, itu kan cuma 5 fase. Fase kondisi publik sosial kaum muslimin itu kan nubuah, terus khilafah rasyidah, dan para ulama sepakat khilafah rasyidah itu cuma 40 tahun sampai zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang nomor 3, Malikan Allah, kerajaan yang masih memegangi agama. Terus Malikan Jabbar, raja yang dolim. Ya. Ini kan sudah dirasa kaum muslimin kan sejak runtuhnya Utsmani, sejak penjajahan. Yang terakhir baru khilafah ala manhajin nubuwah itu. Akan ada kekuasaan besar di atas manhaj Nabi. Gitu. Nah, kalau dia muncul sebelum Imam Mahdi, berarti
yang ini masuk di atas gitu, malikan adzan. Karena kan terakhir itu khilaf ala manhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kecenderungannya sih bisa jadi ya Imam Mahdi itulah yang dimaksud khilaf ala manhajin nubuwah itu. Yang karena memenuhi bumi dengan keadilan setelah terjadinya kedzaliman malikan jabbar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi jika analisis yang ini terjadi, proses yang sekarang terjadi muslimin itu proses menyiapkan pasukannya Imam Mahdi gitu. Kan Imam Mahdi itu nanti didukung pasukan. Kata sebagian para mufakir sekarang, tidak mungkin pasukan itu lahir dari generasi lemah. Gitu. Kalau lemah-lemah full, ya Imam Mahdi muncul, ya pasukannya yang mana? Karena nanti didukung sama pasukan yang sangat kuat itu. Gitu. Nah, ini bisa jadi proses ke arah situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini semuanya kan hanya istihad di antara hadis dan fakta dicoba gitu. Tapi tidak terlalu menutup kemungkinan kaum muslimin kembali jaya, berarti sebenarnya masanya masih di masa malikan adzan. Yang terjadi bolak-balik gitu. Malikan adzan, kemudian malikan jabar, adzan lagi, jabar lagi bisa jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dari sebentar ya sebelum datanya ya, memahami yang kayak gini, ini kan asal sebagai saya sampaikan, ini hanya istihadat. Ya tentu faktanya hanya Allah yang tahu. Ini kan analisis istihad dari hadis, dari fakta, ini yang mana yang paling dekat gitu. Kira-kira hanya gitu. Selebihnya hanya Allah yang tahu. Allah a'lam bishawab. Fadhil, Bu. Baik Ustaz, dari Ibu Elis Gustianti. Assalamualaikum. Mohon penjelasan muncul orang dari Kaftoh yang menggiring dengan tongkat, Ustaz. Terima kasih. Gimana, Bu? Mohon penjelasan munculnya orang dari Kaftoh ya tadi yang menggiring dengan tongkat. Dengan tongkat ya. Itu nanti akan ada penguasa dari Bani Qahtan. Qahtan itu salah satu kabilah di Arab Saudi. Namanya Qahtan. Qahtani gitu. Rasul menyebut nanti akan ada muncul seorang laki-laki dari Qahtan yang menggiring. Yani tafsirnya mereka berkuasa. Yani akan ada penguasa dari Qahtan. Allah a'lam bishawab. Dan nanti ada penguasa namanya Jahjah gitu. Sebagian mengatakan ini orang yang sama, sebagian mengatakan ini dua orang yang berbeda. Allah a'lam bishawab. Maknanya itu akan muncul penguasa dari Qahtan. Nah, yang sekarang kan bukan dari Qahtan, yang Saudi sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut dari Ibu Eva. Akhir tahun 2020 kemarin banyak ulama yang meninggal dan banyak ulama yang dipenjara. Apakah ini salah satu tanda dicabutnya ilmu? Nah, sebagaimana saya sebutkan, untuk menyebut sebuah fakta yang berada di zaman kita itu sebagai yang dimaksudkan oleh hadis, itu istihad ya. Jawabannya bisa jadi dicabutnya para ulama, diwafatkannya, bisa jadi sedikitnya ilmu, akhirnya para ulama itu sedikit, tinggal yang bodoh-bodoh yang ada. Allah a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada lagi? Ya? Fadhal, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Atisah. Ustadz, mohon penjelasan tentang ucapan-ucapan yang bisa menuntaskan. Kurang jelas. Oh, yang bisa memurtadkan. Ucapan-ucapan yang bisa memurtadkan. Gak tahu ini. Oh ya, ini contoh. Itu dulu materi yang itu lebih mungkin, Bu. Materi Nawaqidut Tauhid ya. Oh, iya. Yang membatalkan tauhid itu beberapa waktu yang lalu. Beberapa contoh ucapan yang pertama ya ucapan kufur sendiri, misalnya ucapan kufur sendiri ya, misalnya ya kalimat kufur, ngomong kufur gitu. Yang kedua menghina Allah. Itu asbabur riddah. Menghina Rasulullah itu termasuk asbabur riddah. Sebab murtad. Menolak nyata ketetapan Allah gitu. Misalnya ngomong apaan sholat mah nggak wajib, sholat itu haram, itu bisa termasuk
gitu. Itu termasuk ucapan-ucapan yang bisa menjadi sebab murtad. Menolak nyata hukum-hukum Allah yang tidak ada lagi tafsir yang lain dan tidak ada peluang dia tidak tahu hal itu, kecuali nggak tahu ya. Gitu. Termasuk tadi menghinakan agama, membenarkan semua agama, bagian dari itu. Makanya toleransi itu batasnya menghargai keputusan orang, bukan membenarkan agama orang. Gitu. Menghargai keputusan orang dalam beragama. Wallahu a'lam. Itu beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa menjadi sebab kemurtadan. Kalau saya boleh tanya lagi, melanjutkan yang tadi, jadi kalau orang yang membenarkan bahwa semua agama sama itu bisa juga murtad, Ustaz? Iya, lah kalau orang menganggap semua agama benar, ya murtad. Kalau menafikan katakanlah kan kalau kita semua nih takut neraka gitu, terus tapi kalau ada yang kayak nggak takut itu gimana, Ustaz? Ya nanti itu tafsir. Yang dimaksudkan apa ini? Menentang Allah atau apa gitu. Itu beberapa kalimat yang namanya syubhat. Gitu. Kalau dalam penetapan hukum gitu. Tentu dalam menetapkan hukum itu ada 3 hal. Yang pertama, apakah pernyataannya atau perbuatannya itu termasuk sebab murtad atau tidak? Yang pertama kali. Yang kedua, apakah ada hal yang menghalanginya? Enggak. Misalnya, oh dia ternyata waktu ngomong itu lagi mabuk, waktu ngomong itu lagi tidur, misalnya kayak gitu. Jadi yang menyebabkan pernyataannya itu tidak dianggap. Yang ketiga, nah kalau sudah terjadi fakta, pernyataannya oke, ini oke. Nah, apakah orangnya bisa dianggap kafir? Dilihat gitu. Apakah nanti ada mane atau apa saja gitu. Sampai jadi dalam penetapan tidak semua perbuatan atau perkataan kufur menyebabkan orangnya jadi kafir. Kenapa? Bisa jadi karena ada penghalang. Ternyata orangnya tadi misalnya nggak tahu misalnya gitu, atau orangnya apa, atau maksudnya bukan itu, ya itu namanya syubhat namanya. Wallahu a'lam. Nah khusus orang yang menentang neraka itu dia harus tanya, maksudnya apa? Nggak percaya sama neraka, atau menentang neraka, ya ini apa menentang Allah? Nah, itu bisa jadi. Kalau nggak percaya sama neraka ya kafir. Naudzubillah min dzalik. Baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Yanti. Ustadz, maaf tadi Ustadz sebutkan murtad karena alasan ekonomi. Kalau ada di lingkungan tinggal, di lingkungan kita tinggal atau saudara kita, ada yang murtad karena alasan demikian atau alasan lain, apakah tetangga-tetangga keluarga di sekitar punya saham salah, Ustadz? Iya, ya kalau bab ini itu kan bab tentang fardu kifayah jadinya ya. Tentu jika memang orang yang fakir ini sebenarnya terjadi karena haknya dia nggak dipenuhi, ya berarti kanan kirinya salah. Tapi sudah dipenuhi, tapi tetap aja murtad, ya enggak. Misalnya nggak dipenuhi, ternyata dia pernah nggak makan dan tetangganya cuek aja. Atau ternyata kanan kirinya punya zakat, tapi nggak dikasihkan ke dia. Sehingga akhirnya dia dikasih orang lain yang murtad. Ya berarti punya andil salah. Tapi kalau tadi kanan kirinya sudah memenuhi, tapi tetap aja mereka kurang dan murtad, ya nggak punya. Kalau gitu, ya nggak punya andil. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu, apa yang harus dilakukan oleh tetangga atau saudara muslim tersebut setelah ia murtad? Ya udah sekarang ditanyain lagi, dibaikin lagi, dipenuhi kebutuhannya, ditarik kembali. Gitu. Sekarang, jangan lambat. Langsung didatangi, Mbak atau Bu, kenapa kok sampai murtad? Gitu. Ya, mana nggak bisa makan. Jadi gimana kalau kita bantu ya sama tetangga-tetangga gitu. Itu perlu dijalankan itu. Insya Allah kalau benar cara kita mendekatannya, emang kan jadi. Makanya salah satu program yang harus dimiliki jamaah pengajian itu emang ke situ-situ gitu. Jangan sampai ilmu hanya menjadi ilmu, terus hanya ilmu menjadi urusan ibadah kepada Allah, tapi urusan sosial tidak dapat perhatian. Misalnya kita di majelis kita ini, ada baiknya juga punya program sosial kayak gitu, datang ke kampung kumuh atau apa, sengaja gitu,
kontribusi kebaikan untuk mereka-mereka yang bisa jadi kurang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Estu Winahyu. Mohon izin bertanya, apa makna doa mohon dijauhkan dari fitnah Dajjal, Ustaz? Iya, kalau fitnah Dajjal itu yang pertama, semoga kita nggak hidup di masa Dajjal itu muncul. Itu pertama maknanya. Yang kedua, jika ini kan doa dari Rasulullah kepada seluruh umatnya, kan bisa jadi ada umatnya yang memang jauh sebelum Dajjal muncul sudah meninggal. Tapi bisa jadi ada yang memang lahir di saat Dajjal muncul atau hidup di saat Dajjal muncul. Nah, sekira kalau pas lagi ketemu kayak gitu, kita selamat dari fitnah Dajjal. Jadi mesti kita nggak ikut, nggak terjebak, nggak terpancing, nggak terprovokasi, nggak tergiur gitu. Itu namanya selamat dari fitnahnya Dajjal. Karena fitnahnya itu sangat menggiurkan. Gitu. Hujan turun, orang mati hidup, gimana orang kalau imannya nggak kuat, nggak percaya. Sementara situasi dunia itu rumit gitu ya. Jadi itu namanya selamat dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Tetap terjaga iman dan Islamnya. Meskipun katakan termasuk salah satu yang akan di apa-apain Dajjal terjaga, insyaallah nggak terpengaruh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kita harus menjadi kuat dalam menghadapi tanda-tanda kiamat yang sudah muncul, baik dari segi fisik, ekonomi, dan lain-lain. Jika kita masih lemah, maka bertemanlah dengan orang-orang kuat, dalam kata lain adalah kita harus berjamaah. Nah, sekarang ini banyak pertebaran jamaah yang mereka semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita memilih agar bisa masuk ke jamaah yang memang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena dari 73 golongan hanya satu yang selamat. Iya. Jadi yang pertama miliki pemahaman Ahlus Sunnah, nanti diterapkan ke komunitas itu. Kan ada pemahaman Ahlus Sunnah itu konsep masalah iman seperti apa. Kayak kemarin waktu kita bahas di awal materi, semoga Ibu ikutkan. Iman itu kan konsepnya benar, bersih, kemudian hidup kan. Gitu. Nah ini maksud iman yang benar, konsep benar, yakni konsepsinya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah makna iman kepada qada qadar apa? Kitab Allah gimana? Nah itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu bisa cek. Tapi insya Allah yang terjadi di sekitar kita, itu insya Allah hampir semuanya min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali yang sudah dinyatakan oleh MUI sesat. Jadi paling gampang ibu-ibu nih sekarang, apa-apa, selama ada golongan yang tidak dinyatakan MUI sesat, berarti itu min Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada itu bukan golongan, yang ada itu organisasi. Jadi organisasi yang insya Allah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikuti aja. Insya Allah benar. Ada perbedaan kecil masalah asma wa sifat, tapi itu nggak terpengaruh dan nggak menyebabkan orangnya keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lama-lama nanti sambil ngaji terus, lama-lama tahu kok. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan hanya bab masalah iman, konsep masalah apa itu, ini kayak pemahaman masalah sahabat itu seperti apa. Kan kalau Syiah punya pandangan. Kemudian hubungan antara usaha dengan qada qadar, itu kan ada qadariyah ada. Terus termasuk apakah iman di hati atau perlu perbuatan, itu kan berarti ada. Termasuk gimana sikap terhadap dosa. Nah itu Ahlus Sunnah kan banyak. Nah yang kayak yang kalau kita pemahamannya seperti Ahlus Sunnah, berarti insya Allah Ahlus Sunnah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan ulang lagi untuk di Indonesia, selama tidak dinyatakan sesat oleh MUI, itu insya Allah berarti masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada itu organisasi, bukan golongan. Kalau golongannya insya Allah Ahlus Sunnah, karena yang non Ahlus Sunnah udah jelas. Syiah bukan termasuk Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau boleh dipertegas lagi ya Ustadz, jadi kalau kita masih katakanlah orang Muhammadiyah lah, NU lah, itu nggak masalah ya Ustadz, masih Ahlus Sunnah gitu ya Ustadz ya. Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah, Jamaah Tabligh, itu organisasi.
insya Allah dalam koridor Ahlussunnati wal Jamaah. Termasuk yang agak fikihnya rigid kan persis yang oleh kan saling klaim kan. NU dianggap konsep ininya banyak masalahnya. NU juga balas, padahal memang itu masih khilaf. Jadi makanya selama masih di NU, di Muhammadiyah, di Persis, Al-Irsyad, Tarbiyah, Jamaah Tabligh, apalagi insya Allah itu min Ahlussunnati wal Jamaah. Insya Allah. Jadi kalau misalkan yang sudah ditetapkan MUI seperti contohnya Islam Jamaah, lalu sesat ya Ustadz, lalu Syiah ya Ustadz ya. Ya, Terus Ustaz. apa lagi Liberal Ustadz? kan juga sudah. Liberal kan juga sudah ditetapkan Ustaz. Gimana Ustadz? Liberal. Kan Liberal juga sudah ya Ustadz ya? sudah ada ketetapannya tahun berapa? Nanti dicek aja. Oh gitu ya. Jadi insya Allah ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir ya Ustadz ya. Barangkali kalau ada perbedaan itu hanya hilaf saja ya Ustadz ya. Nah, bukan di pokok itu. Ya. Kalau apa namanya? Kalau seperti Salafi gimana Ustadz? Iya, termasuk min Ahlussunnati wal Jamaah. Oh begitu termasuk. Ya. Salafi itu kan sebenarnya kakaknya Muhammadiyah kan sebenarnya. Ya. Kan mirip-mirip secara berpikirnya mirip. Cara mengambil hukum juga mirip, di bidang akidah juga mirip. Karena itu referensinya ke Saudi. Perbedaannya di beberapa hal khilaf aja. Oh ya. Yang pokok-pokok enggak. Cuma memang ya namanya biasa dalam perjalanan kehidupan beragama kan. Saling mengklaim benar gitu. Tapi secara umum sebenarnya enggak. Jadi perbedaannya belum. Jadi di dalam urusan akidah pun ada dua. Ada namanya usulul akidah, ada furu'ul akidah. Pokok-pokok akidah dan cabang-cabang akidah. Apalagi perbedaan masalah fikih ya, lebih ringan lagi. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jadi harusnya sebetulnya kita nggak masalah, tapi barangkali tidak perlu menyalahkan orang lain itu ya Ustadz yang menjadi jadi seperti ada friksi. Iya, ini ya kalau kita bahas fakta ini memang pertama ya kaum muslimin sendiri emang mentalnya masih mental mau diadu-adu. Mental diadu itu kan mental inlander kan. Kalau leader kan nggak mau diadu, dia tahu. Karena kalau mental leader, otak orang dikuasai. Sekarang otak kita dikuasai sama mereka. Jadi istilahnya kalau kita lihat tangan saya, kalau Anda grade-nya di atasnya orang, pasti Anda bisa intervensi orang ini. Jadi kalau Anda bisa intervensi sama orang, berarti karena grade Anda di bawah orang ini. Jadi kalau kita masih diadu-adu, berarti grade kita di bawah yang ngadu. Yang menurut kita ngadu mereka kalau mau. Tapi kan ngadu-ngadu nggak boleh kan. Contoh gini aja. Kenapa si adik kita yang kelas 1 SD itu bisa kita bisa eksploitasi. Dek, mau nggak beli permen? Nanti kakak kasih 10. Ya kan? Kalau bisa digituin, pasti di adiknya. Kakaknya mau nggak? Nggak mungkin kakaknya mau. Gitu. Kalau dia minta tolong, bukan dieksploitasi. Jadi kalau kita dieksploitasi masih bisa, karena grade kita emang nggak tinggi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, emang ada intervensi secara serius, memecah belah. Sejak zaman dulu. Dan nanti kalau ditelusuri, itu otaknya sama. Gitu. Yang membuat ini, yang adu itu otaknya sama. Duitnya juga sama sumbernya. Tapi ya kitanya mau digituin. Gitu. Jadi di umat Islam itu dibagi menjadi 4 secara umum ya. Pertama ekstrim, kedua liberal, ketiga tradisional, keempat moderat. Nah 4 ini diadu aja terus panjang masa. Namanya masing-masing. Pokoknya pengkategorinya 4. Ekstrim, tradisional, liberal, moderat. Puter aja terus nih, diadu terus. Gitu. Dan nggak pernah berhenti-berhenti. Itu kalau pembagian secara sosial budaya ya. Sosial budaya. Tapi kalau nanti pemahaman berfikih ya macam-macam, ada Muhammadiyah, NU, Persis, Tarbiyah, Jamaah Tabligh, Salafi. Jadi selama masih ada yang tadi, selama MUI belum menyatakan sesat, itu insya Allah min Ahlussunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustadz, terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan ya Ustadz ya. Masih bisa Ya. Ustadz? Betul, Bu. Dari sebentar. Dari dua lagi Ustadz ya pertanyaannya. Ustadz, 5 fase tadi mulkan apa ya yang fase ketiga? Mulkan Adhan. Raja yang kuat. Yang Adhan itu gigit maksudnya. Gigit terhadap agama. Jadi kerajaan bukan kerajaan yang kuat. Gitu. Makanya begitu Muawiyah menunjuk Yazid, udah. Makanya Muawiyah tidak termasuk Khilafah Rasyidah. Gitu. Khalifah yang Rasyidin itu, Khulafah Rasyidin. Karena dia sudah menunjuk Yazid, yang itu prosedur kerajaan jadinya. Berhenti di Ali atau berhenti di Hasan terakhir. Tapi ya ijma'nya ke Ali. Hasan tidak masuk. Wallahu a'lam. Padahal Hasan itu megang 6 bulan. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustadz ya pertanyaannya. Ibu tadi mulkan apa nih, ada yang nanya Pak Ustadz? Mulkan Adhan ya Ustadz? Ya, mulkan Adhan. Baik. Dari Pak Husairi, kenapa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang munafik Pak Ustadz? Itu sebabnya karena apa ya? Udah zamannya udah. kalau bahasa zaman tadi ada hadis ya Pak, bayangin ada. Jadi emang kalau kenapa munafik, tentu kalau sebab personalnya, yang pertama, yakni proses Islamnya yang nggak full. Banyak kan orang yang Islamnya kan ngalir aja kan, gitu, tidak full gitu loh. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, keilmuan Islamnya juga setengah hati. Makanya kalau lahir munafik, ya muncul kan dia setengah hati. Mengilmui Islamnya itu juga nggak full. Gitu. Ya tahu Islam, ya nggak tahu juga nggak. Jadi ya nggak aja jadinya. Gitu, jadi nggak full. Yang ketiga ada faktor budaya. Jadi Muslim yang menggunakan asimilasi itu peluang nifaknya tinggi. Karena dia kan berhimpitan dengan hal-hal kufur kan. Terus gitu. Tapi lain yang Islamnya pakai peperangan kayak di Arabia gitu. Nifak agak nggak terlalu. Meskipun tetap aja munafik di mana-mana ada. Cuman istilah munafik sudah saya sampaikan berulang, tidak bisa disematkan ke orang per orang. Karena yang tahu hanya Allah. Ya. Paling yang bisa kita sematkan namanya zindik. Itu pernyataan Imam Malik. Ya. Zindik adalah orang yang dohirnya Muslim, tapi dia benci sama orang Islam, tapi suka kepada kefasikan. Itu namanya zindik. Itu sebenarnya kerjaan orang munafik. Gitu. Cuman kalau kita nyatakan munafik, karena kita nggak tahu hatinya. Karena munafik itu kan orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi menampakkan percaya kepada Allah. Ya, hatinya kita nggak tahu. Kalau Rasulullah tahu, lah kan Rasul dikasih tahu sama Rasulullah. Makanya sejak Rasul wafat, munafik orang yang memiliki ciri munafik dikategorikan sebagai zindik namanya. Istilah baru, karena kalau menyebut munafik agak bahaya kan, gitu. Karena nggak disolatin masalahnya nanti, akan nggak tahu kita. Kalau dia munafik kan nggak boleh disolatin. Padahal kan yang tahu batinnya siapa? Kan nggak ada yang tahu, gitu. Tapi kalau zindik, ya sudahlah, dia pendosa besar aja lah. Yang hatinya kan, ya udah, yang tahu hanya Allah. Gitu. Jadi, proses berislam yang memang berpeluang. Yang terakhir, ya ada budaya. Di beberapa negara kan ada budaya setengah. Jadi, saya suka, MH pernah menyitir masalah budaya kita itu, di salah satu bukunya. Budaya setengah-setengah namanya. Jadi kalau pertengahan, tengah itu bagus. Tapi kalau setengah-setengah itu bahaya. Setengah-setengah. Tidak punya budaya fully. Kalau Quraisy itu punya budaya fully ya. Quraisy itu fully. Bukan Mekah sekarang ya. Quraisy zaman Rasulullah itu fully. Kalau iya, kalau enggak. Makanya kalau enggak, Rasul dibunuh. Begitu iya, ya dikejar yang enggak taat sama Rasul. Full. Nah, di kita ini kan memang ada budaya setengah-setengah. Jadi memang agak punya peluang untuk jadi. Tapi secara umum, kalau dinyatakan apa ya, memang tadi kata Rasulullah, nanti banyak dusta, banyak pembohong, banyak apa. Kayak gitu-gitu semua. Zindik itu, semua ciri zindik ada di itu.
Banyak orang nggak peduli halal haram, dari mana diambil hartanya nggak peduli. Bohong bertebaran di mana-mana, amanah dicabut, yang pendusta dibenarkan, yang benar didustakan. Nah, piye kalau kayak gitu sudah. Kias ya, ukuran sudah kebolak-balik. Ukuran ikhtiarul maqayis ya, ukuran kebolak-balik ya. Zaman udah kewolak-walik gitu. Yang bodoh mimpin, yang pinter nyingkir, ya gitu-gitu. Jadi gimana coba? Ya, padahal gimana caranya ini ya? Nah, sudah mungkin sudah. Ya mungkin orang-orang saleh perlu penguatan diri tentu ya, supaya tidak terjadi yang kayak gini. Tapi perasaan sudah berusaha kanan kiri siang malam. Udah 24 jam kerjanya, tetap aja masih belum. Gitu. Perasaan kerja udah siang malam, seluruh resources yang ahli dikumpulkan. Ahli survei, ahli ini, ahli dikumpul semua. Tetap aja faktanya ya seperti yang kita rasakan. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan lagi di ini. Di mana-mana sudah. Di Saudi, di Irak, di Suriah, di mana-mana, di Mesir, di mana-mana. Pendusta-pendusta lagi dibenarkan. Jadi ya, di samping tadi yang sifatnya personal mungkin kekurangan ilmu, juga mungkin orang solehnya pada tidak piawai amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya nggak pakai strategi yang tepat sehingga tidak ini. Tapi ala kulli hal, ya kita harus memperbaiki diri, menguatkan diri, berkontribusi. Semoga Allah perbaiki keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, masih ada pertanyaan yang kedua, bisa nggak Ustadz? Masih keburu nggak? Oh gitu. Satu lagi ya, ditutup ini aja Ustadz ya. Apa itu paham Wahabi? Oh, Wahabi. Wahabi itu yang ngikuti Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi. Itu. Secara akidah dia ngikuti salaf. Tidak mengenal khusus di bidang takwil ya, si asma wa sifat punya pemahaman yang khusus, tidak pakai takwil, tidak pakai apa. Kalau fikihnya ngikuti Imam Ahmad. Nah, Wahabi itu ada dua. Ada Wahabi yang ada di Saudi dan ada Wahabi yang ada di Afrika. Wahabi yang ada di Afrika, Wahabi juga itu Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan. Itu yang sesat karena Khawarij. Tapi Wahabi yang ada di Saudi, dia tidak sesat. Gitu. Jadi Wahabi yang di Saudi ya min ahli sunnati wal jamaah. Cuman punya perbedaan di beberapa hal. Di asma wa sifat, terus di pilihan fikih pasti beda. Ketiga di pilihan cara dakwah. Cara dakwahnya emang agak kita nyebutnya keras lah. Gitu. Tapi secara prinsip-prinsip pokok beragama tidak sesat. Ya kalau sesat ya sholat di masjid haram nggak sah. Itu cara paling gampang. Gitu. Dia berusaha untuk membersihkan tauhid. Nah, itu usaha baiknya. Membersihkan agama dari segala macam bentuk kemusyrikan dan khurafat dan ini. Yang itu menginspirasi banyak kaum muslimin sepanjang tahun. Termasuk akhirnya ditiru banyak negara. Karena akhirnya Islam dikembalikan kepada ajaran murninya. Itu kebaikannya. Tapi beberapa catatannya misalnya cara dakwahnya yang relatif agak keras dan macam-macam. Dan kemudian ditengarai karena kekurang bijaksanaannya menyebabkan banyak perpecahan di beberapa kaum muslimin. Itu bukan karena ingin memecah, tapi kurang bijaksana aja. Nah, sehingga yang berbeda dengan Wahabi, ya perlu bijaksana juga, jangan ikut-ikut nggak bijaksana. Jadi insya Allah min ahli sunnah wal jamaah biasa sebenarnya, nggak ada yang berbeda. Gitu. Kalau di sini ada NO, itu kan ngikuti madhab 4. Ya, mestinya ada madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itu madhab Hambali. Lah kok tanpa berbeda, berpecah? Ya karena Anda aja mau dipecah mau aja. Dijadiin jangkrik mau ya itu nasib gitu. Jadi kalau ada umat Islam disuruh diadu-adu Wahabi sama
orang Indonesia diadu-adu mau, ya berarti ya nasib yang mau diadu. Gitu. Jadi jangkrik mau, ya nasibmu. Gitu. Nah, udah dikasih tahu masih dipecah mau, ya itu nasibmu. Saya suka nyebutnya gitu. Udah dikasih tahu, itu nggak berbeda. Ada perbedaan. Dan beragama kan nggak harus sama. Selama masih dalam khilaf mu'tabar. Selama tidak masuk kategori sesat. Yang Wahabi nggak perlu nyesat-nyesatin yang non-Wahabi. Yang non-Wahabi nggak perlu nyesat-nyesatin Wahabi. Karena insya Allah masih di jalan yang benar. Nah, bahwa faktanya kalian mau dipecah-pecah, ya itu nasibmu. Gitu. Yang Wahabi atau yang Salafi, nyesat-nyesatin yang non-Wahabi yang Salafi. Yang non-Wahabi, yang non-Salafi, nyesat-nyesatin yang Wahabi yang Salafi. Yaitu, nasibmu kalian diadu-adu. Gitu. Kalau kalian pintar, nggak mau diadu-adu. Kalau pintar, nggak mau diadu-adu. Makanya tadi perlu cara berpikir yang lebih baik. Dan yang adu-adu sepanjang tahun, nggak harus sekarang. Sepanjang tahun ada. Biayanya besar sekali. Besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jadi intinya kita harus banyak wawasan ya Ustadz ya. Nah, banyak baca, jangan kurang baca. Ya baca, terus kalau Ngaji gitu Ustadz ya. Sehingga dan kita ngajinya sama ulama atau ustadz yang memang wawasannya luas. Gitu. Jangan ulama yang baru kemarin. Gitu. ya Ustadz. Ya, banyak bacaan, banyak wawasan, banyak duduk para ulama-ulama yang alim supaya akhirnya bisa. Gitu. Termasuk nanti terakhir tazkiyatun nafas diperkuat supaya bijaksana. Terkadang ada orang alim tapi kehilangan kebijaksanaan jadi bikin ruwet. Gitu. Kan perkara benar kan itu harus cara menyampaikannya harus ada. Kalau enggak kan jadi ruwet juga. Sama-sama ngasih duit ke istri itu. Kalau caranya enggak perlu bisa ruwet. Nih belanja mulu lo halo. Nggak mau dia gitu. Sama-sama ngasih belanja tapi sayang ini belanja. Mohon maaf ya abang kemarin duitnya ada jadi ini terlambat sehari. Nggak apa-apa kan? Iya kan enak diterima. Nih belanja duit mulu lo muka duit. Jadi balikinlah duitnya ditampar ke suaminya. Jadi ngomong benar itu kalau caranya nggak benar itu orang juga sakit hati. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi emang emang ya. Emang ya beginilah Pak. Islam itu begini. Gitu. Makanya cabang iman itu banyak itu karena ada orang bisa mendirikan cabang iman sholat. Tapi akhlaknya nggak dijaga. Ya sama. Ada akhlaknya bagus, sholatnya nggak keurus. Gitu bisa jadi. Saya gitu-gitu itulah. Beragama itu gitu. Selalu ada tantangan untuk kurang. Makanya bagi teman-teman yang ketemu yang tidak bijaksana, dimohon bijaksana. Yang ketemu yang belum lurus, diluruskan. Gitu. Ya kalau nggak mau ya sudah, kita ketemu di akhirat nanti. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memberitahunya dengan santun gitu ya Ustadz ya. Yang baik-baik lah kan kalau dalam bahasa saya, loh, kamu nggak bisa maksa orang itu ngikuti pikiranmu. Kenapa coba? Karena yang pertama, yang menentukan itu Allah, hidayah. Yang kedua, kalau di bahasa tugasmu itu dakwah, menyampaikan. Sampaikan dengan cara yang Allah izinkan. Baik. Yang berikutnya, hasil, itu Allah yang menentukan. Yang berikutnya, itu badan dia. Masuk surga, masuk neraka, badan dia. Lalu itu repot. Paham nggak kira-kira? Kalau seandainya mereka sesat, masuk neraka. Yang masuk neraka siapa? Dia, bukan kau lah. Kau udah bagus. Itu kira-kira. Jadi perlu bijaksana. Jangan sampai dakwah malah menyebabkan kerumitan tambahan. Gitu. Makanya nih mohon bagi yang Salafi Wahabi, jangan nyesat-nyesatin yang lain. Bagi yang non-Salafi, non-Wahabi, entah apapun namanya, jangan jolak nyesat-nyesatin Wahabi yang Wahabi. Insya Allah dua-duanya baik. Insya Allah. Masing-masing ya. Cuma memang ada perbedaan, bukan sama. Lah kan nggak harus sama. Gitu. Kan nggak harus sama. Siapa yang nyuruh sama? Surganya juga 7 lapis kan? 7 apa? 7 tingkat. Nah per tingkat itu ada derajat-derajatnya. Ada yang mengatakan 360-an derajat bahkan. Ratusan derajat lah. Derajat di surga itu. Ada yang mengatakan 77 derajat sebagaimana derajatnya di cabang iman. Tapi bukan 7 itu adalah 7 tingkat itu kayak 7 klaster tingkat gitu. Per tingkat ada derajat-derajatnya. Gitu.
Dan paling tinggi derajatnya adalah wasilah. Itu tempatnya Rasulullah SAW. Jadi harus benar, tapi nggak harus sama. Paham ya? Kita harus benar, tapi nggak harus sama. Beda-beda selama masih dalam koridor kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini masih ada satu lagi gimana? Atau udah cukup Ustadz? 15 Ustadz? Terserah Ibu, terserah Ibu. Ya, satu lagi ya. Ini teman-teman jangan nanya lagi, udah ya, selesai nih. Terakhir. Ustadz, ada orang-orang yang toleransi pada agama lain, namun sampai memutuskan silaturahmi pada yang seiman karena tidak suka saudaranya kuat dalam akidah. Tipe seperti apa orang yang seperti ini? Nah, namanya kebalik-balik. Ya kebalik-balik gitu. Ya, nasibnya dia kebalik-balik. Jadi itu namanya kebalik-balik yang menyebabkan kesengsaraan berdiri sendiri. Saya suka mengatakan kalau perkara bisnis, kita punya teman-teman non-muslim biasa-biasa aja, nggak harus kayak gitu. Saya kadang aneh gitu, orang-orang yang toleransinya melebihi batas gitu, jangan-jangan lu nggak pernah bisnis, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan cuma hanya ngomong-ngomong doang di gitu, atau jangan-jangan ente pegawainya gitu, bukan mitranya. Jadi masalahnya bukan toleransi, masalahnya Anda memang punya kelemahan mental gitu. Jadi secara mental inlander gitu. Karena kalau kita toleran dengan cara yang benar gitu, toh mereka mau gitu. Qadarullah, saya itu kan selalu mendapatkan tetangga non muslim, nggak tahu cara Allah membuat saya harus sutaga. Jadi waktu saya bujangan, saya tinggal di komplek angkatan laut, itu juga nggak sedikit non muslim. Terus saya bujangan, saya pindah di komplek di Depok sini masih bujangan, depan saya non muslim, belakang saya non muslim, gitu. Dan kita fine aja. Mereka tahu saya ustadz. Dan kalau Idul Fitri, mereka masya Allah, gitu, nyiapin makanan macam-macam. Dan saya kalau nggak ngucapin, mereka nggak kenapa-kenapa. Saya cuma sapa, tante kemarin pulang ya, gimana saudara di sana, gitu. Kan orang Semarang juga kan, sama orang Solo. Fine aja. Dan baik-baik aja. Gitu. Sekarang saya punya tetangga Cina, biasa aja. Gitu. Jadi maksud saya, selama kita memang baik, sopan, menghargai dia, tidak menghinakan, tidak mencaci agamanya, nggak mencaci Tuhannya, selesai. Mereka juga tahu, nggak harus lebay gitu. Cuman memang di sana ada saudara kita yang lebay gitu, lebay. Dan khawatir yang lebay-lebay kayak gini bisa karena kebodohan atau karena susupan. Jadi yang lebay-lebay gitu bisa karena kebodohan atau karena susupan, disusupkan, akhirnya jadi angle ketidak toleransi. Kita udah sangat toleran. Orang Indonesia itu udah sangat toleran. Di mana-mana udah sangat toleran. Karena kita itu kan orang yang nggak enakan sama orang, kan? Nggak enakan sama orang. Aslinya kita tuh toleran. Nah kalau ada orang malah nggak nyaman sama yang benar, saya jadi bertanya, kamu ini sebenarnya imannya kayak apa? Gitu. Kenapa harus kayak gitu? Gitu. Karena kamu toleran dengan cara benar itu udah diterima oleh mereka. Serius. Kita bisa bisnis dengan mereka. Gitu. Sorry ya bang, gue sholat dulu. Nggak apa-apa kita ngomong kayak gitu. Bang, sorry bang, gue nggak makan babi ya bang. Gitu. Nggak apa-apa kita ngomong kayak gitu. Kenapa mereka masih mau sama kita? Ya karena kita jujur. Kalau bermitra sama kita jujur, dagangannya tetap lancar, nggak apa-apa. Kita kata misalnya kalau kita menjadi mitra dagang ya, kalau kita ngambil barang dari engkau siapa, ya kita sering ngambil, dagangan kita lancar, ya dia suka-suka aja. Gitu. Serius, kalau ada orang sampai toleransinya begitu itu, jangan-jangan nggak pernah bergaul sama non-muslim, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan nggak pernah bergaul, hanya terprovokasi aja, jangan-jangan dari kecil itu tidak pernah punya tetangga non-muslim, terus nggak pernah punya pengalaman sama non-muslim, sehingga seakan-akan kalau non-muslim itu kita sikapnya begini, dia nanti tersinggung. Biasa aja, dan mereka nyaman-nyaman aja. Biasa-biasa aja. Makanya perlu banyak gaul, jangan sampai jadi nanti ekstrim gitu. Saking ingin bergaul, kayak orang nggak pernah bergaul, saking ingin bergaul jadi melebur. Itu kan orang deso kan, deso gitu kira-kira gitu. Karena ada orang saking ingin diterima di kota, akhirnya ikut-ikut ninde, ikut-ikut akan deso lo gitu. Padahal di kota itu yang nggak ninde justru banyak yang bagus gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya ini bab tentang ini aja lah, kemampuan bergaul dan komitmen beragama.
insya Allah masih fine, sangat fine. Mereka tahu kok. Bahkan terkadang mereka yang tahu itu justru malah, lu gak sholat nih, udah adzan, lu kan muslim gitu. Serius tuh. Nah, ini bab tentang masalah kemampuan bergaul aja. Wallahualam. Baik Ustadz, saya rasa 7.20 udah cukup Ustadz ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan Ustadz. Sebelum diakhiri mohon Ustadz berdoa untuk kita semua dan umat Islam seluruhnya. Dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih Ustadz sudah bagi ilmunya yang banyak pagi ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, sallim ala Muhammad fil alamin, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakiyatan khairun min zakaya ya rahmanu ya rahim. Irhamna wa'fadna wa'afina wa'fu anna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.